Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadun musabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram. Subhanal malikul khuddus subhanatil izzati wa azzamati wa haibat wal qudrat wal sultan wal kamal wal jamal wal kibriyai wal ijabarut wala ya'budu wala ya'futu abada. Suhubukum kudus surabbuna wa rabbul malaikatihi wa ruhi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya para jemaah guru mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi dalam makom majelis zikir ma'rifatullah dalam channel Buya Pasaman Timur, Sumatera Barat, Indonesia, Jakarta. Alhamdulillah para jemaah sekalian, pada tayangan yang dirahmati Allah ini, insya Allah kita selalu belajar kembali dan tidak luput daripada belajar. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Salam dan salawat kita marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi al-akhirul zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai imam minallah ruhul azam mursidil fil Islam yang telah bersusah payah dalam menjalankan riadah wal mujahadahnya agar kelak insyaallah semua umatnya dapat menjalankan perintah Allah sesuai dengan ilmu pengetahuannya. Amin insyaallah. Amin. Para jemaah yang dimuliakan Allah rahimakumullah, para saudaraku, para sahabat dan para ustadz, para aulia dan para ulama, para habib dan segala macam dalam bentuk ibadah kita kepada Allah, para hamba Allah yang dimuliakan Allah, al-mukhram semuanya, insyaallah. Dalam tayangan ini saya akan mengajak kita bersama yaitu mengenang dan mengkaji terhadap marwah yang didapatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dari sekalian nabi, rasul daripada sekalian rasul, utusan daripada sekalian yang hidup, kodrat daripada sekalian yang ada, hayat daripada sekalian yang hidup. Yang mana dalam kajian ini insyaallah kita ingin mengungkap kembali dari mana asal usulnya Rasulullah dijuluki sallallahu alaihi wasallam. Nah, begini para jemaah. Sebetulnya kajian ini sangatlah benar-benar berhikmah daripada suatu kekuatan yang sangat luar biasa. Perjuangan yang sangat luar biasa dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengadakan Isra dan Mi'raj, artinya apa? Mengalami 7 Mi'raj. Sama seperti kita umatnya apabila belajar menuntun kepada Rasulullah SAW harus mendapatkan 7 tingkat ma'rifat, ya 7 tingkat kodrat yang mana harus menjalankan 7 perubahan kodrat bernama sifat bagi manusia. Dikatakan sallallahu alaihi wasallam para jemaah. Dilihat dari hijaiyah daripada hurufnya, jabariyah dari kalimatnya. Maka di sini perlu kita menyadari kembali sebagaimana kajian-kajian tertinggi yang dilakukan oleh orang-orang para sahabat kita di tarekat, di tasawuf, di tauhid, dalam ma'rifatullah, ma'rifatus sir,
ma'rifatul qalbi, dan segala kajian-kajian tauhid tertinggi yang kita alami dan kita belajar selama ini. Seperti dalam mengkaji kodrat-kodrat yang bersifat pentajalian diri. Pentajalian kodrat Muhammad mewujud daripada kodratnya Allah. Kodrat Allah adalah mengkodrat kepada sifat Muhammad, maka berupa-rupa diri pada Adam. Inilah sebetulnya kajian ini adalah penyataan kebenaran kajian ma'rifatullah ini. Kalau kita tahu kebenaran kajian ma'rifatullah yang kita kaji dalam belajar, kita berguru, kita bersanad, ingin mendapatkan ma'rifatullah. Benarkah bertajalinya diri, bertajalinya Allah kepada Muhammad, bertajalinya Muhammad kepada Allah dalam kodrat bagi umat? Di sini akan terbukti di sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Di kajian hijaiyah kita lihat sallallahu alaihi wasallam itu. Dari huruf hijaiyah sudah bisa kita mendeteksi atau melihat. Ya. Apa dikatakan dengan kajian hijaiyah? Shin sallallahu, sesungguhnya aku Allah, sallallahu, hu itu aku, alaihi adalah Tuhan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana katanya sallallahu alaihi wasallam tadi? Sesungguhnya aku Allah. Akulah Allah yang menyelamatkan. Sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya akulah Allah yang menyelamatkan. Sebetulnya Allah yang menyelamatkan. Tetapi kenapa gelar ini disandang kepada nama yaitu Muhammad? Ini maknanya sangat tinggi sekali. Ya. Maknanya sangat tinggi sekali. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana Muhammad yang menjadi utusan Allah dan menyelamatkan sekalian umat. Di huruf di ajab tadi, di abjad-abjad huruf tadi, di hijaiyah sudah ketahuan. Sesungguhnya yang menyelamatkan itu adalah Allah. Begitu para jemaah. Jadi, kalau sallallahu alaihi wasallam hakikatnya adalah Allah yang menyelamatkan umat itu sendiri. Allah sendiri yang menyelamatkan umat itu. Barang siapa yang memujiku, kata Allah, maka aku selamatkan dia. Wasilah apa? Wasilahnya Muhammad. Disinilah pentajalian kaji ma'rifatullah tertinggi itu akan ketemu nanti dalam kupasan kita ini. Kemana dampak daripada sallallahu alaihi wasallam itu? Kemana rentetan dia? Makanya kalau kita kaji tentang Muhammad dari sisi ibadah, amaliyah, ini akan menentukan kodrat yang berbeda. Kalau di sisi amaliyah, Muhammad bin Abdullah dalam sejarah kenabian menjadi contoh bagi akidah dan akhlak. Tapi kalau Muhammad dalam sisi kerasulan disebut khadim az-zali, menjadi kodrat yang wajib diikuti menuju Allah. Bersikap beramaliyah, berkodrat di ibadah dengan Rasulullah. Ini tanjalinya adalah khadim az-zali. Bagaimana kita mengikutkannya? Kenapa khadim az-zali? Khadim itu adalah atanizil khadim seperti kita bilang. Az-zali itu adalah azali alam penciptaan. Sesungguhnya yang terjadi kejadian ini ada kodam, ada harkat dan martabat Muhammad setelah terjadi penjadian di kalam az-zali tadi. Ingat sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku, kata Allah, aku Allah wassalam yang menyelamatkan. Wassalaman,
Dia yang menyelamatkan apapun bentuknya. Menyelamatkan ma'rifat, menyelamatkan hajat, menyelamatkan semuanya. Dari perbuatan af'alullah yang sebenarnya itu. Di sini terungkap bahwasanya bagaimana Allah itu bermaujud kepada Muhammad dan berupa-rupa pada Adam akan dibuktikan dalam kajian seterusnya. Maka daripada itu para jemaah sekalian, asal usul sallallahu alaihi wasallam itu adalah kodrat Allah yang berbuat bertajali dalam kodrat Muhammad. Ini ketemu dalam kajian ma'rifatullah. Wujud Allah pada batin, mawujud Muhammad pada rohani. Ini rohani itu apa? Rohani itu zatnya Allah. Rohani itu zatnya Allah. Jasadnya Muhammad itu zat, makanya tidak terlihat. Itu yang dikatakan. Wujud Allah pada batin, mawujud Muhammad pada rohani. Kalau sudah Muhammad berwujud pada rohani, sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku yang menyelamatkan. Menyelamatkan keakuan yang menjadi dia pada tubuh Muhammad. Dan Muhammad itu adalah mawujud daripada Adam. Wujudnya adalah Adam. Artinya berupa-rupa Allah pada Adam. Di sini kita paham. Setelah sallallahu alaihi wasallam, kenapa pentajalian Allah kepada Muhammad ini adalah melalui sumber besar, yaitu sumber Toha, sumber ayat yang sangat besar, sumber ibadah. Toh itu ibadah, ha itu adalah kekuatanku. Beribadah dengan kekuatanku, beribadah kepada kekuatanku. Ternyata disinilah jawabannya para jemaah. Tajalli Allah itu ada pada gelar Rasulullah itu sendiri. Inilah rahasianya. Sallallahu alaihi wasallam itu adalah perbuatan Allah yang disapaatkan kepada Rasulullah. Makanya kaji daripada Islam itu adalah kaji Allah. Tidak ada kaji khusus Muhammad. Karena Muhammad itu adalah tajalinya Allah. Bertajali Allah kepada sifat pada Muhammad. Ini yang dikatakan Allah sallallahu alaihi wasallam. Di sini barulah dia bertajali lagi. Pertama dia bertajali sirullah dengan sifat yang menyelamatkan semuanya. Wassalam. Dialah yang menyelamatkan. Tidak ada perbuatan satu pun yang bisa menyelamatkan yang lain kecuali perbuatan Allah semata. Yang kedua, bertajali kepada sirullah, bertajali kepada Allah. Tajaliullahnya apa? Kalau dari tadi sallallahu alaihi wasallam itu tajali sirullah. Bagaimana sirnya Allah maju ke dalam kodrat Muhammad. Yang kedua tajaliullah. Bagaimana Allah mawujud dalam Muhammad. Allah. Bagaimana Allah itu mawujud kepada Muhammad. Sesungguhnya aku, Allahumma sholli menuju ala bersifat Tuhan Sayyidina dan saya mawujud Muhammad. Itu dia. Jadi bagaimana Allah berkalwat kepada Muhammad. Mawujud Muhammad dalam syahadat cukup jelas. Makanya dikatakan syahadatnya Rasulullah itu adalah syahadatullah. Kenapa? Ternyata itu adalah syahadatullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sesungguhnya aku Allah. Allahumma sholli ala menjadi Tuhan Sayyidina dan saya mawujudun Muhammadun. Mawujud dalam wujud Muhammad. Inilah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Seperti kita lakukan dalam syahadat awal dalam solat. Diangkat telunjuk kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nempel dia telunjuk kita itu menuju makni kening. Disitulah nyatanya sifat Allah yang tujuh itu. Yaitu manawiyah al-mani. Itu hidup hayat Allah pada diri. Ternyata mawujudnya adalah Muhammad. Rupa-rupanya adalah Adam.
Inilah salawat. Makanya salawat itu sangat kuat sekali. Luar biasa. Karena itu adalah tajalli Allah itu sendiri. Kenapa? Muhammad, Ahmad pada wujud diri yang tidak dijadikan umat. Sementara Ahad adalah kodrat usuluddin pada batin kita sendiri. Begitu para jemaah, tajallinya sangat kuat. Kalau kita katakan, mana selawat Nabi? Nah, dinamakan martabat selawat Nabi, padahal itu adalah salawatullah. Yang mewujudnya Muhammad kepada diri kita sendiri. Keinsanan kita bertajalli lagi, kodrat Muhammad menjadi kodrat diri. Disinilah bahwasanya terjadinya badrinya Allah, badarnya Allah, perang dan kenyataan Allah turun kepada sifat alam. Karena di saat itu semua orang Nabi, zaman Nabi susah mencari Tuhan. Di saat inilah Allah turun mengatakan badrinya, badarnya. Maka dalam salawat itulah menyatakan keberadaan aku pada Muhammad itu. Ini yang pernyataan badrinya Allah tadi. Pernyataan perangnya Allah atau pernyataan sakopnya Allah. Para jemaah yang dirahmati Allah. Sesungguhnya kita coba dengar. Dilihat sepintas. Memang salawat Nabi itu indah. Sampai kita bisa menangis. Salatullah. Salatullah. Salamullah. Salamullah. Ala toha Rasulillah. Rasul. Ala toha Rasulillah. Ala Yasin Habibillah. Inilah Yasin Habibillah. Sinnas manusia. Manusia kekasih Allah. Maka dilimpahkan kodratnya kepada umatnya Muhammad. Baninya Adam. Segala pucuk kajian tersebut. Segala tajalli Allah dan tajalli Rasulullah mewujud pada diri anaknya Adam. Anaknya Adam, anak yang pertama. Nabi bapa yang pertama. Ini Nabi akhir zaman, umatnya Muhammad, anaknya Adam. Umatin Muhammad wal bani Adama. Itulah manusia an-nazun, masa insan bagi Allah. Dalam bertajalli kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sesungguhnya aku dalam kodrat hakikatnya. Pada hakikat ayat tersebut. Sesungguhnya aku. Sayyidina, sesungguhnya aku. Salli ala, menjadi Tuhan. Allahumma salli ala. Allah itu Tuhan. Sayyidina, dan saya. Muhammad. Mewujud dalam Muhammad. Muhammad boleh bilang ana. Allah mengatakan dina. Dalam agamaku. Yaitu Muhammad. Dina, agamaku Muhammad. Dalam kodrat agamaku Muhammad. Jadi siapa hidupnya yang dipimpin Muhammad, dia sudah dipimpin oleh Allah. Karena kodratnya Muhammad itu adalah kodrat Muhammad. Kodrat Allah semata. Inilah kekuatan selawat. Kalau kita tahu bagaimana bangkitnya Al-Malik itu. Al-Malik itu bagaimana dia sholli ala Sayyidina Muhammad, Malik Yaumiddin. Bagaimana dia bangkit di dalam persatuan kita. Bagaimana dia bangkit bertajalli dalam kodrat kita. Al-Maliknya. Salawat itu adalah salawatullah. Tapi kalau salawat Nabi dikatakan salawat Jibril.
Para jemaah yang dirahmati Allah, jangan lupa selalu bersalawatullah melalui hikayat daripada selawat Nabi. Sesungguhnya selawat Nabi itu adalah selawatnya Allah, salawatullah. Salatullah. Nah itu dia. Salamullah. Tuh. Kalau kamu berkalwat kepadaku, maka keselamatan akan kuberikan. Ala toha Rasulillah. Toha itu adalah kaji ruhnya aku. Bagaimana aku di dalam surat Toha itu kata Allah, Toha Rasulillah. Bagaimana mentajalikan ruhku di dalam inani anallahu la ilaha illallah. Itulah para jemaah. Sangat luas ilmu Allah ini. Jangan berpaling dari ilmu Allah. Seluruhnya ada di situ. Hanya rahasianya kamu belum paham. Kamu katakan selawat itu untuk menangis-nangis, untuk merindukan Rasul. Iya, karena Rasul adalah tajalli Allah. Tapi jangan lupa, asal dari selawat itu adalah sallallahu alaihi wasallam. Baru datang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Muhammadun musyahabihil wal ikhram. Dan Muhammad itu adalah satu juga. Muhammad itu satu. Jadi jangan dikatakan Muhammad itu ada dua. Kodratnya yang bertajali kepada Adam. Adam bertajali sifat nas. Makanya jatuh kepada Yasin. Ala Yasin Habibillah. Setelah sin nas ini menjadi tumpahan kasih sayang Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Manusia menjadi tumpahan kasih sayang Allah dan Muhammad. Di saat rahmat kita ingat Adam. Di saat rahim kita ingat Muhammad. Di saat bis kita ingat Allah bertajali di dalam selawat. Kaji bismillah, kaji salawat tidak jauh beda. Makomnya membedakan. Bersifat berrahmat Allah pada bismillah. Berwujud Allah pada salawat. Berkalamullah pada sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang dirahmati Allah, luar biasa. Sesungguhnya salawat itu adalah kalamullah itu sendiri. Tapi kalau salawat Nabi itu dikatakan salawatul Jibril. Sallallahu ala Muhammad. Itu selawat Nabi. Tapi yang selawat Nabi Muhammad itu adalah salawatullah. Salawat bersalawatnya Allah kepada Muhammad dan bersalawat Muhammad kepada Jibril. Itu dinamakan selawat Jibril. Padahal itu selawatnya Muhammad bunyinya. Sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah jelas. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Itu pengakuan Jibril terhadap kerasulannya Muhammad yang dia saksikan bagaimana Allah bertajali kepada Muhammad menjadi Rahman dan Rahimnya Allah. Berpelukan beliau dihadrikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dinyatakan badrinya Allah, badarnya Allah, pernyataannya Allah tentang kemuhammadan dirinya kepada Allah. Bagaimana pentajalian dan pengakuan Allah terhadap Muhammad disaksikan oleh seluruh para nabi. Dalam sejarahnya dipeluknya Muhammad untuk menyatakan Muhammad ini adalah kerasulannya. Rohnya yang berasal dari roh Muhammad. Kehidupan Muhammad adalah mewujudnya Allah. Makanya semua takhluk
Dan tidak boleh semua Nabi sekodrat dengan Muhammad. Maka ditenggelamkan zaman Nabi. Maka diwujudkanlah zaman Bani, yaitu zaman umatnya Muhammad, anaknya Adam alaihissalam. Luar biasa. Satu zaman Nabi digugurkan oleh salawat. Digugurkan oleh salawat Nabi. Kenapa? Disitulah badarnya Allah, gugur zaman Nabi, lahir zaman Bani Khalifatullah. Nabi akhir zaman, umatnya Muhammad, baninya Adam. Alhamdulillah. Sering-seringlah berselawat. Lihatlah tajalli Allah itu dalam diri. Jangan kosong salawat itu. Maka banyak yang memanfaatkan sekarang itu para jemaah. Yang salah menggunakan. Ada sekelompok umat Islam membuat suatu acara bela diri, tenaga dalam katanya. Dia pakai ilmu salawat. Salawat itu sangat dekat untuk bertajalli dengan Allah. Bagaimana kita bisa bertajalli kepada Allah dengan salawat? Bukan untuk tenaga dalam. Itu suatu kebodohan. Suatu kerugian yang besar. Sementara salawat bisa dijadikan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Untuk apa? Kita tuntut ilmu-ilmu lain dengan salawat. Bacakan obat-obat dengan salawat. Jadi ilmu tenaga dalam, banting manusia lain dengan salawat. Apakah kita tidak kejam, lebih kejam dari Fir'aun? Menggunakan ayat Allah untuk membinasakan umat Allah. Hati-hati jemaah. Islam ini jalannya licin. Ke kiri kalau jatuh akan bertemu dengan sihir. Ke kanan akan ketemu dengan syirik. Tauhidmu ilahiyah. Semakin kamu mendapatkan kemudahan dari Allah, semakin tafakur kita, semakin tunduk kita. Ingat para jemaah sekalian. Sesungguhnya semua perbuatan Allah sendiri. Jangan memanfaatkan jalan-jalan Allah untuk kepentingan pribadimu. Ingat jamaah, Allah tidak diam. Jangan kamu olok-olokkan Allah dengan mengaji ilmu salawat untuk tenaga dalam, untuk mematahkan besi, untuk tahan bacok, untuk tahan santet. Jangan kamu persekutukan kodrat ayat itu dengan kalam-kalammu, dengan kodrat-kodrat yang lain. Tapi katakanlah sallallahu alaihi wasallam itu adalah kodrat Allah yang nyata pada Muhammad. Dan Muhammad adalah kodrat yang nyata pada Allah. Ingat, insya Allah mudah-mudahan kajian salawat ini menjadi kajian kodrat yang sangat luar biasa. Bukan kajian yang bermain-main. Kajian yang mati. Kajian yang tidak berfungsi. Kajian tidak berguna. Kenapa? Kadang-kadang kita ajak kaji selawat. Dia pikir kita anak-anak apa? Nyanyi-nyanyi selawat. Itu kan kebodohan. Salawat itu adalah kekuatan yang sangat luar biasa. Tajallinya Allah. Kalau diajak malah dikatakan kayak majelis taklim kecil-kecil anak-anak selawat-selawatan. Sementara kita sudah ulama. Itu sombong kamu. Itu tak boleh. Allah aja masuk ke dalam jiwanya Muhammad. Kalau tidak ada Allah, tidak Muhammad, kita tidak ada. Kita adalah pergunaan. Kita adalah maujud, lembaganya beliau. Tempat curahan, habibillahnya. Kenapa kamu lari dari kodratmu sendiri? Baik para jemaah, insya Allah. Dengan adanya himbauan-himbauan demi himbauan. Coba kita berpikir mencerna. Apalagi yang bisa kita manfaatkan dalam hidup kita. Melainkan ikhlas dimanfaatkan oleh Allah. Bantu-membantu kita. Saling kita timba ilmu. Saling kita mencurahkan ilmu. Jangan kita berpendapat sebagai pecundang dalam Islam. Curahkan ilmu itu. Semuanya selamat. Sallallahu alaihi wasallam. Gelar utamanya Rasulullah. Yang dinobatkan dari satu daripada seluruh Nabi.
Ambil makna hakikatnya. Ambil makna hakikatnya. Itulah kandungan saripati ilmu. Jangan kita bawa ilmu Allah itu untuk kehidupan kita. Memperkaya diri, membesarkan nama. Menganggap salawat itu punya anak-anak. Salawat itu anak-anak majelis. Sombong. Tanpa salawat tidak ada kamu. Hanya ada kamu hewan yang tidak berselamat. Hati-hati bicara. Saya tidak mau jamaah siapapun yang merendahkan salawat. Ingat. Salawat itu pegangan rohaninya kita kepada Allah. Renungkanlah. Dengan merenung dan membaca salawatullah, sesungguhnya kita sudah berkhawat kepada Allah. Kita sudah berkhawat kepada Allah. Semua kajian ma'rifatullah itu ada dalam salawat. Kita kaji semua. Mana sir yang masuk kepada wujud, mana wujud yang mewujud kepada zat, mana zat yang mewujud kepada nur. Itu ada dalam proses kajian salawat. Begitu para jemaah sekalian. Insya Allah, mari sama-sama kita selalu belajar, selalu mengisi, selalu berhidayah kepada Allah, selalu menuntut ilmu, dan selalu dalam bimbingan Allah. Berdoa kita berharap Allah bisa memberikan kita petunjuk siang dan malam. Jadilah umat bagian dari Allah. Jangan jadi umat hanya si penyembah yang tidak merasa bagian dari Allah. Ingat, Allah wujud, manusia adalah mawujud daripada Allah. Kodrat daripada Muhammad, rupa-rupa kepada Adam. Itu adalah tajalli diri kita. Insya Allah, mudah-mudahan bermanfaat pengalaman sedikit ini menjadi suatu kodrat, menjadi suatu hidayah, pengundang rahmat Allah kepada diri kita. Tidak ada lagi jamaah yang bisa diharapkan. Pasrahlah di jalan Allah dengan cara belajar, bukan pasrah dalam menyerah. Insya Allah. Barakahullah ya karim. Insya Allah mudah-mudahan. Barakallah ya Rahman ya Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.